panitia sayang sama saya, nanti kasihan Pak Faiz karena memang Sabtu malam ini saya juga ada acara, jadi rencananya mau lari-lari dari malam balik lagi. Tapi sayangnya teman-teman panitia merasa kasihan sama saya, jadi saya terima kasih saya diizinkan bicara jarak jauh seperti ini. Semoga lain waktu bisa nyampe ke sana ketemu. Baik, saya ingin nambah sedikit saja sebenarnya dari yang tadi disampaikan oleh Pak Wahyu berdua. Jadi saya nambah begini, ini saya tidak nambah solusi, saya nambah nambah masalah, mungkin sedikit-sedikit nambah perspektif untuk kedepannya. Karena bagi saya ini mungkin yang tidak mungkin selesai hanya dengan sekali duduk. Ada banyak problem-problem besar peradaban yang kita hadapi. Ada banyak paradok-paradok kalau bahasa saya ini. Jadi paradok itu pertentangan-pertentangan. Dunia digital ini menguntungkan kita atau merugikan kita. Dengan bagi saya ini paradok. Kita itu dimudahkan atau malah diruwetkan oleh dunia digital ini. Ini bagi saya paradok. Termasuk dunia digital itu simbol kita manusia yang bebas atau jangan-jangan kita simbol manusia yang terjajah oleh alat-alat ciptaan kita sendiri. Nah ini kalau di filsafat analisis semacam ini ramai sekali, banyak filosof-filosof hari ini yang bahas ini. Jadi karena saya ngertinya filsafat, saya tadi dapat banyak pencerahan dari perspektif kewarganegaraan Pancasila dari Pak Boni Wahyu tadi yang tentang kebijakan-kebijakan pemerintah, rencana-rencana ke depan dan lain sebagainya. Saya nambah sedikit saja dari perspektif filsafatnya. Saya awali dari paradok. Kalau di filsafat namanya paradok disrupsi and abundance. Jadi abundance itu kelimpahan, disrupsi itu kekacauan-kekacauan. Seperti saya bilang tadi, ya, dunia digital ini ya, kadang-kadang membawa kekacauan. Nah, kita awali dari kacaunya dulu ya. Waktunya nanti nyampe. Ini dari sisi disrupsinya secara filosofis, ini saya bagi tiga. Arena, habitus, dan kapital. Arena itu situasi lapangannya, habitus itu mental kita, kapital itu modal kita. Ini sebenarnya teori dari filosof namanya Pierre Bourdieu. Fenomena sosial itu sukses kalau arenanya cocok, habitusnya cocok, kapitalnya cocok. Situasinya digital, mentalnya memang mental digital, modal untuk berdigital dia ada. Nah, itu nanti habitus, arena, dan kapital. Arenanya pendidikan, habitusnya senang belajar, kapitalnya banyak, butuh banyak sumber, mesti sukses dunia pendidikan. Nah, ini teori ini. Nah, ini cuma saya awali dari jeleknya ya, disrupsinya, meskipun positifnya juga banyak. Apa sih jeleknya arena digital hari ini? Ini sebenarnya banyak, saya potong beberapa saja, mengingat waktu. Dari sisi arena kita, dunia lapangan kita hari ini, secara filosofis ada beberapa masalah. Yang pertama sering sekali diangkat itu superficiality. Superficiality itu kedangkalan. Jadi kita itu tidak ada waktu panjang untuk berpikir dalam, merenung, kontemplasi. Karena dunia digital ini sangat cepat apa-apanya. Kita mudah terdistraksi kemana-mana hari ini, tidak bisa fokus di satu hal mendalam. Hari ini kita sibuk dengan isu ini, besok mungkin ganti isu ini, besoknya lagi ganti isu lagi. Jadi kita sulit mendalam di satu hal. Jadi medan kita hari ini medan yang superficial, dan sempat dalam kita selalu dapat permukaannya saja terus ganti isu. Misalnya sekarang apalah ada isu Gen Z atau ada isu apa, itu kan hari ini ruang ini percayalah minggu depan mungkin sudah ganti isu. Jadi sudah ngomong apa lagi ya? Ini kalau istilah filosofinya superficial, kita mudah distraksi kemana-mana dan fokus. Yang kedua noisy itu rame, ribut.
Jadi kita ini ya dari viral ke viral. Ya kalau di filsafat itu kan, apalagi kalau di dunia tasawuf, keramaian, keributan itu menyulitkan kita menemukan kebenaran. Jadi terlalu banyak hal yang menarik perhatian itu noisy, ramai ini. Kalau ini tak perlu saya jelaskan ya teman-teman, di Instagram, di Twitter, bahkan Indonesia itu terkenal bangsa yang paling cerewet kalau di media sosial. Betapa ramainya. Ini teman-teman yang sedang mengikuti diskusi kayak gini saja sejak jam 9 tadi, saya yakin sudah setengah jam saja sudah tidak kuat untuk tidak buka HP yang kita pegang untuk komen dan lain sebagainya. Jadi ini kita noise. Yang ketiga, obesity. Obesity itu ya kegemukan. Maksudnya hari ini kita sebenarnya tidak kekurangan informasi, problem kita itu kegemukan informasi. Ini lebih sulit. Kalau kurang informasi, menurut saya lebih mudah cari informasi yang pas. Tapi kalau kebanjiran informasi, kita butuh filter, kita butuh analisis. Kita butuh kecerdasan ekstra untuk milih mana yang paling benar, mana yang lebih pas, mana yang lebih sesuai. Itu bahasa saya obesity. Kita hari ini kegemukan informasi. Banyak sampah masuk ke kepala kita, ke pikiran kita, dalam hidup kita sehari-hari. Sampah ide, sampah pikiran, sampah visual, sampah audio, visual, video, dan lain sebagainya. Kita tumpuk sekali isi kepala kita. Sehingga ya itu tadi banyak pengaruh hidup yang superficial tadi jadi dangkal. Yang keempat, arena kita hari ini adalah arena yang terbuka sepenuhnya. Ada yang pakai istilah ketelanjangan. Jadi kita hari ini itu sedang apa, ngapain, kita itu sukanya apa, ciri kita apa, dan lain sebagainya. Semua orang tahu. Jadi ini yang disebut ketelanjangan. Jadi itu kadang-kadang yang bukan semua, membuat semua orang tahu itu bukan orang lain, tapi kita sendiri. Pagi ini saya sedang apa, di mana, dengan siapa, yang saya lakukan gaya seperti apa, itu mungkin banyak sekali orang tahu. Kenapa? Saya sendiri yang nge-share. Mungkin sejak mulai acara itu saya sudah selfie berapa kali, tak posting di Instagram, di Twitter, di Facebook, di status WA. Jadi orang tahu betul hari ini saya ada di mana, sedang ngapain. Termasuk mungkin nanti siang makannya punya apa, kemudian di warung mana, yang kita sendiri yang memfoto. Full expose. Kalau bahasa filsafat ini hancurnya ranah privat. Sulit kita merahasiakan sesuatu. Segala sesuatunya terbongkar semua. Kadang-kadang ya kita sendiri yang bongkar secara tidak sadar karena ingin tampil. Nah, yang terakhir ya kalau ini virality. Virality itu peradaban viral. Ada filosof namanya yang Brodia yang menyebut masyarakat kita hari ini masyarakat epilepsi. Kenapa disebut epilepsi? Kita itu kayak orang epilepsi. Tegang terus santai, tegang terus santai. Orang epilepsi itu kan kejang-kejang terus pingsan, tak sadar. Kejang karena kaget ada viral-viral. Kemarin kita kaget ada kasus penembakan polisi-polisi. Mungkin besok kita kaget apa lagi. Jadi hidup kita hari ini dari kaget ke kaget. Jadi persis seperti orang sakit epilepsi, kejang-kejang, sembuh sebentar kejang lagi, sembuh sebentar kejang lagi. Nah ini arenanya seperti itu. Ketemu dengan habitus itu mental kita hari ini. Mental kita hari ini apa ini? Saya ambil beberapa juga mungkin untuk memancing pemikiran teman-teman. Jadi yang pertama yang terkenal sekali di dunia filsafat hari ini itu mentalitas manusianya adalah cirinya online disinhibition effect. Jadi online disinhibition effect itu orang merasa lebih bebas, orang merasa lebih leluasa mengekspresikan dirinya di dunia virtual.
merasa kayak tadi ya, etikal atau kerongkolan itu merasa nggak terlalu urgent lagi begitu masuk di dunia virtual. Jadi ini istilahnya disinhibition. Orang tidak merasa terikat lagi, tidak merasa tersambung lagi dengan apapun. Nggak khawatir nanti menyalahi aturan yang mana, norma yang mana, lebih bebas ketika masuk konten. Makanya mungkin teman-teman sering ketemu orang yang kalau di medsos itu ganasnya luar biasa, sampai maki-maki lah apalah situasinya, tapi begitu ketemu langsung ini jadi lembut. Kalau ketemu orangnya langsung ini orangnya pemalu, tapi begitu masuk dunia online, wah betapa ganasnya dia. Ini namanya online disinhibition effect. Yang kedua, fear of missing out. Fear of missing out itu takut hilang, takut tidak dianggap. Ini yang membuat terus semua orang berlomba-lomba tampil. Dia tidak tahu apakah tampilnya dia itu ada gunanya atau tidak. Yang penting aku harus ikut, aku harus muncul. Kalau tidak muncul merasa tidak ada. Ini namanya fear of missing out. Makanya tadi terus jadi noisy, jadi rapi. Kalau ada teman sakit apa atau ada berita gembira apa, itu kan kita berlomba-lomba semuanya tampil memberi ucapan bela sungkawa atau ucapan selamat. Rasanya kalau tidak tampil kita itu dianggap tidak ada dalam hal itu. Nah, ini namanya fear of missing out. Ini juga masalah. Orang akhirnya asal tampil, asal muncul, karena khawatir dianggap tidak ada. Asal komen, asal posting. Karena kalau kita post lama mungkin sama YouTube, sama Instagram, sama WA itu dianggap kita ini mungkin jangan-jangan sudah mengundurkan diri. Maka fear of missing out ini nambah dulu. Yang ketiga, instant mentality, mentalitas instan, pingin cepat, apa-apa pingin cepat. Jadi kalau ini saya tidak perlu jelaskan, teman-teman ngerti lah bagaimana cepatnya hari ini. Kalau ingin jadi ustaz hari ini gampang, tinggal share copy paste dari mana, postingan dari siapa kita share. Kalau ini kelihatan orang soleh ya kita share yang apa. Jadi mentalitasnya instan. Mahasiswa hari ini itu kalau ada tugas itu bagus-bagus karena dia tinggal copy paste dari Google, ngambil dari sana sini, dikompilasi, dikumpulkan. Jadi tidak sabar untuk mengikuti proses-proses yang lama. Nah, itu ciri habitus hari ini. Maka video-video panjang itu jangan laku. Yang laku video pendek. YouTube yang 1 jam, 2 jam itu mesti jangan. Tapi yang 1 menit, 5 menit, 10 menit itu biasanya lebih banyak yang mengikuti. Kenapa ingin segera ini instan? Kemudian habitusnya lagi a decrease in alarming intuition. Decrease in alarming intuition itu mulai matinya intuisi, sinyal-sinyal intuisi, atau mungkin kalau bahasa mudahnya kepekaan kita sebagai manusia mulai menurun banyak. Jadi, kepekaan itu mungkin berhadapan dengan bahaya atau berhadapan dengan perasaan yang orang lain atau tentang benar salah, baik buruk, ini mulai banyak menurun. Ini namanya decrease in alarming intuition. Kita tidak sadar bahwa kalau kita ngomong seperti itu bisa mengacaukan masyarakat. Kita tidak tahu bahwa aku harus tampil, harus eksis, aku harus kelihatan pintar. Nah, ini namanya turun alarming intuition-nya, kepekaan sosial, kepekaan budaya, kepekaan rasa terhadap sesama itu banyak turun dari. Karena hidupnya banyak di dunia maya. Nah, ini efek habitus kita hari ini dan peka, sehingga konflik banyak sekali muncul di mana-mana. Yang kelima, ya tentu saja ketidakpastian. Ya orang sering bilang, ayo menghindari hoax, ayo menghindari berita palsu. Kalau diceramahkan gampang, tapi dalam prakteknya sulit kita itu mencari ini yang benar sejati yang mana sih, yang pas yang mana. Karena tidak semua orang ngerti tentang data, ngerti tentang cara mengklarifikasi dan lain sebagainya.
Akhirnya apa? Kebingungan, ketidakpastian. Akhirnya bahkan yang benar pun tidak dipercaya sekarang, yang baik pun tidak dipercaya sekarang. Nah ini efek orang bingung. Jadi kita punya mental bebas, merasa tidak terkendali, kita takut hilang, kita ingin instan, kepekaan kita turun dan serba bingung, tidak pasti. Ini habitus kita yang destruktif hari ini banyak kelihatan. Ketemu dengan kapital. Kapital itu situasi modal sosial, budaya, simbolik yang kita miliki hari ini. Nah, kapital kita yang sifatnya destruktif ternyata juga banyak. Kita ada namanya pseudo event. Pseudo event itu peristiwa yang sebenarnya dia tidak eksis, tapi dibuat eksis seolah-olah memang ada. Kalau zaman dulu saya bilang hidup ini mari melihat kenyataan. Dengan kenyataannya ada dulu baru kita lihat. Tapi hari ini tidak begitu. Kenyataan itu bisa dibuat. Kita ingin kenyataan yang seperti apa? Mungkin agak koalisi dengan politik yang punya kekuasaan, yang punya media dan lain sebagainya. Banyak peristiwa yang seolah-olah memang nyata, padahal itu peristiwa yang dibuat. Ini namanya pseudo event. Ini kapital yang sering meresahkan kita ini. Jadi peristiwa yang pura-pura itu tidak nyata, memang dibuat begitu biar kayak kita kalau bahasa hari ini pencitraan. Itu namanya pseudo event. Kita itu sebenarnya tidak soleh, tapi ya tampilnya kayak orang soleh. Ini namanya pseudo. Ada pseudo information. Pseudo information itu ya mirip kayak pseudo event tadi. Kalau dilacak ini benar memang ada begitu, tapi ini jenisnya disinformasi atau malinformasi. Informasi yang dibuat-buat atau informasi yang diselewengkan. Benar sih ada peristiwa itu, tapi maksudnya peristiwa tidak begitu, tapi kita tafsirkan begitu sesuai kepentingan kita. Ini namanya pseudo information. Jadi yang benar sih apa itu ngomong begitu, tapi konteksnya tidak dalam rangka itu, tapi kita ambil di situ untuk kepentingan kita. Nah, jadi ini namanya pseudo information. Nanti ada pseudosofi. Pseudosofi itu pemikiran-pemikiran yang kelihatannya ini dalam, kelihatannya ini luar biasa, tapi sebenarnya itu pseudo. Pseudo itu tidak berbasis kenyataan. Jadi hanya akrobat pemikiran saja. Kelihatannya luar biasa, tapi itu tidak nyata. Permainan logika, permainan kata-kata untuk mempengaruhi orang. Ini namanya pseudosofi. Ini kalau orang biasa sulit menghadapi pseudo event, pseudo information, pseudosofi. Apalagi kalau informasi itu kan bisa misinformasi, disinformasi, malinformasi. Tadi dijelaskan Pak Boni Wahyu tadi kan ada misinformasi itu salah paham, disinformasi itu ya informasinya kita letakkan dalam konteks yang berbeda. Misalnya ini orang tadi sebenarnya ngomongnya bergurau, tapi kita posisikan itu untuk sebagai pernyataan yang serius. Ini namanya disinformasi atau malinformasi. Kalau malinformasi memang informasi yang palsu. Nah, terakhir ada lagi istilah echo chamber. Echo chamber itu semacam ruangan berecho. Jadi kita itu semakin sulit menemukan yang benar karena selama ini kita hanya mendengarkan suara yang cocok saja dengan yang sudah kita yakini sebelumnya. Ini yang membuat konflik itu kalau di medsos biasanya tajam. Kenapa? Karena orang selalu didukung oleh dunia digital untuk semakin memperkuat pandangannya. Yo, mengujinya lebih mudah kalau teman-teman atau Bapak Ibu misalnya input di Google apa, misalnya mencari Pak Faiz sesat, itu sampai besok-besok ditawari informasi, berita, opini apapun yang berhubungan dengan input tadi. Jadi akhirnya semakin mantap pandangan bahwa Pak Faiz itu memang sesat. Informasi di luar itu ada yang bertentangan tidak ditawarkan oleh Google. Ya, maka yang aliran keras tambah keras, yang liberal tambah liberal. Kenapa? Ada echo chamber ini.
Kalau Google itu punya algoritma namanya filter bubble. Di filter bubble itu ya kita nyari apa ya akan ditawari hal yang sama terus menerus. Karena dianggapnya selera kita itu. Nah ini namanya ikusan. Jadi teman-teman Bapak Ibu, arena kita semacam itu, mental kita seperti itu, kapital modal kita untuk hidup coraknya seperti itu. Maka jangan heran tadi dijelaskan oleh para narasumber sebelumnya dua Pak Wahyu itu banyak sekali masalah-masalah. Jadi yang kita hadapi hari ini sehubungan dengan perkembangan teknologi tadi. Meskipun tentu saja banyak manfaatnya selain yang disebut. Oke, dilanjut slide-nya ya. Nah, kalau ini saya nggak perlu jelaskan ya, tadi sudah ada penjelasan sangat detail dari Pak Boni kemudian Pak Anu Wahyu kemanfaatannya. Kalau ini sih pasti ya saya nggak perlu jelaskan. Ya ada kemudahan, efisiensi, akurasi, kemudian kita sekarang bisa mudah cari data, bisa mudah analisis, hemat biaya, tenaga, waktu, kemungkinan salahnya kecil, misalnya nyari data atau nyari informasi kan lebih akurat kalau lewat online dengan segala efeknya tadi kalau menurut dan mengatasi banyak keterbatasan-keterbatasan kita. Ini namanya abundance. Jadi ya orang hidup itu selalu memang ada hal-hal yang perlu disyukuri, tapi tetap kita waspada ada banyak efek-efek negatifnya. Baik, lanjut saja. Kalau ini Bapak Ibu sudah tahu, pasti sudah ngerti lah manfaat apa yang diperoleh dari situasi digital. Nah, ini juga perlu perhatian kita. Jadi respon hubungan kita sehubungan dengan dunia maya. Jadi kenapa sih banyak keruwetan hari ini? Karena norma-norma hidup kita itu sebagian besar mengatur dunia nyata, sementara kehidupan kita hari ini sebagian besar di dunia maya. Jadi terus muncul banyak keruwetan. Nah, ini hubungan ini sebenarnya untuk kita refleksi saja. Teman-teman menghadapi dunia digital itu sekarang ada di kondisi yang mana? Ya ada kondisi yang diidealkan, tentu saja kondisi benefit. Benefit itu ya betapapun perangkat digital, inovasi-inovasi terbaru itu alat untuk manusia. Jadi sarana kita untuk mencapai tujuan. Nah, orang di level ideal itu ya yang namanya alat yang diposisikan sebagai alat kita untuk memudahkan kita, untuk meningkatkan kualitas hidup kita dan lain sebagainya. Ini namanya level benefit. Nah, cuma ada lagi yang turun satu level, tidak lagi fokus pada manfaatnya, tapi fokus pada senang-senangnya, enjoyment-nya. Ini bukan berarti salah, tapi kalau porsinya terlalu besar, kadang-kadang manfaatnya kecil, tapi senang-senangnya jauh lebih besar. Kalau bahasanya agama itu kesia-siaan. Nah, kita banyak, ya boleh dihitung lah. Grup-grup WA kita itu yang kita miliki, saya itu punya terakhir kemarin saya itu 31 grup WA. Itu hitungan saya setiap hari bisa 70%-nya atau 80%-nya posting sesuatu yang mungkin nggak penting atau nggak kita butuhkan, yang maunya eksis saja. Jadi bagian enjoyment-nya saja. Jadi ada yang di level 2 ini, jadi digital itu hanya untuk senang-senang saja. Manfaatnya bahkan tidak jadi perhatian, sehingga teknologinya meningkat, kualitas hidup kita tidak meningkat. Ada lagi level 3, digital human itu obses, orang yang terobsesi oleh digital. Ini banyak, ada orang itu kan yang pokoknya kalau ada HP versi terbaru saya harus beli. Kalau ada fasilitas terbaru saya harus. Nah, ini apalagi ini levelnya sudah lebih jauh daripada enjoy. Ini terobsesi, rela berkorban demi teknologi. Ini kalau awalnya teknologi itu untuk manusia, kalau orang yang terobsesi ini manusia untuk teknologi. Dan yang terakhir tadi dominated itu manusianya hilang.
Jadi banyak hal dalam banyak sisi hidup kita ini ditelan oleh dunia digital. Banyak profesi-profesi yang terancam. Kita kemarin ada banyak tulisan yang menyebut ini sebentar lagi banyak sekali profesi-profesi yang tergusur. Bahkan mungkin dosen. Karena anak-anak kita hari ini mungkin daripada mengikuti dosennya yang kalau jelasin tidak terlalu jelas, kalau mungkin mending YouTube saja lama, mending itu lama-lama mungkin kebutuhan akan dosen ya tergerus, kebutuhan akan guru bisa tergerus. Dan nanti dalam banyak hal manusia akan terdominasi. Jadi kalau dalam filsafat isu semacam ini namanya isu transhumanisme. Ketika manusia sudah dilampaui oleh ciptaannya sendiri didominasi. Jadi kalau semula teknologi itu hangat kita, kalau di level dominasi ini kita yang diperalat oleh teknologi. Jadi situasinya terbalik sekarang. Dan mulai banyak gambaran-gambaran fenomena yang menunjukkan kita ini diperalat oleh teknologi. Baik, lanjut. Ini di skip saja karena wajar mulainya langsung saja yang belum di skip. Nah, ada beberapa kunci menurut saya yang penting kita sadari untuk mengatasi berbagai disrupsi tadi.